Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan materi kita, yaitu melukis grafik fungsi kuadrat bagian kedua. Ya, bagian pertama kemarin itu melukis fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Ya, dengan menggunakan tabel. Nah, sekarang kita coba melukis grafik kuadrat dengan menggunakan titik kritis. Oke, contoh, lukislah grafik fungsi kuadrat berikut. Ya, fungsi kuadrat berikut yang A, Y sama dengan 2x kuadrat dikurang 9x, B, Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12. Ya, dengan menggunakan titik kritis. Ya, kita coba gambarkan dulu yang pertama. Ya, titik. Ya, yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita ambil Y sama dengan 0. Sehingga persamaan ini, ya persamaan di atas ini, ya 2x kuadrat ditambah 9x, kita bikin 2x kuadrat tambah 9x sama dengan 0. Karena Y-nya 0, kita bikin sama dengan 0. Kemudian 2x kuadrat tambah 9x ini kita faktorkan. Ya. Kita keluarkan X di sini, maka X buka kurung 2X tambah 9 sama dengan 0, kita faktorkan. Sama-sama bisa ada X di sini, kita faktorkan. Nah, pemfaktoran sudah pernah kita pelajari. Sehingga X1 sama dengan 0, kemudian ambil 2X tambah 9 sama dengan 0, 2X sama dengan min 9, X sama dengan, ya 2 ini pindah ke kanan jadi membagi, sama dengan min 9 per 2. Atau X2 sama dengan negatif 4,5, karena min 9 bagi 2 adalah negatif 4,5. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah terhadap sumbu X adalah min 4,5,0. Satu lagi adalah 0,0. Ya, satu lagi 0,0. Satu lagi 0,0 ini kan X sama dengan 0, satu, yang satu lagi min 4,5. Jadi karena dia titik potong terhadap sumbu X, koordinatnya adalah 0,0 dan min 4,5,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X tadi Y sama dengan 0, sedangkan sekarang titik potong terhadap sumbu Y berarti X sama dengan 0. Sehingga persamaan Y sama dengan 2x kuadrat tambah 9x, ganti X ini dengan 0. Berarti Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat tambah 9 kali 0, 9 kali 0, 0. 0 pangkat 2, 0, 0 kali 2, 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Maka Y sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,0. Yang berikut, yang berikut yang ketiga, sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah XS negatif B per 2A, atau negatif 9 per 2A-nya, A-nya 2, B-nya 9. Ini A, ini B. Maka negatif B berarti negatif 9 per 2A berarti 2 kali 2. Negatif 9, 2 kali 2, 4. Berarti negatif 9 per 4. Atau negatif 2, 1 per 4. Nah dia. Kemudian nilai maksimum atau minimumnya. YS sama dengan negatif D per 4A. D itu adalah diskriminan. D itu diskriminan atau B kuadrat, rumusnya B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. B-nya itu mana? B-nya itu 9. A-nya itu mana? A-nya itu 2. C-nya mana? C-nya 0. Karena sini tidak ada bilangan yang berdiri sendiri. Yang menjadi C itu adalah bilangan yang berdiri sendiri dari persamaan kuadrat, atau ya, dari fungsi kuadrat. Sehingga ini sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 C per 4A. Berarti negatif 9 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya 2. 4 kali 2. C-nya 0. Kemudian kali lagi dengan 0. Per 4A. Ya, per 4A. Sehingga per 4 kali 2. Karena A-nya 2. 9 kuadrat itu sama, ini kalau kita kalikan min 4 kali 2 min 8, min 8 kali 0, 0. Tinggal sama dengan negatif 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, berarti negatif 81 per 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Berarti Y sumbu simetrinya untuk YS sama dengan negatif 81 per 8. Ya, ini nilai maksimum. Negatif 81 per 8 atau negatif 10 1 per 8. Titik puncaknya mana? Titik puncaknya negatif 2 seperempat, negatif 10 1 per 8. Ya. Kita lanjutkan.
kita buat gambarnya setelah kita peroleh tadi sumbu simetrinya. Ya, setelah kita peroleh sumbu simetrinya, kita cari titik puncak. Kita buat gambarnya. Tadi titik potong terhadap sumbu X. Ya. Titik potong terhadap sumbu X. Kemudian kita titik potong terhadap sumbu Y, kemudian kita cari sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum dan titik puncak. Ya, sekarang kita buat gambarnya. Ini tadi titik potong terhadap sumbu X adalah mana tadi? Ya, ini dia. Ini kita buat dulu gambarnya langsung. Yang pertama ini kita buat titik potong terhadap sumbu X-nya 0. Ini 0 dan 1. Ini 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 setengah. Tadi ya, negatif 4 setengah dengan 0. Ya, dari titik potong terhadap sumbu X. Kemudian sumbu simetrinya adalah negatif 2 setengah nih. Tengah-tengah ini adalah negatif 2 setengah. Kemudian di sini adalah negatif 10. Ya, ini negatif 10. Ya, ini adalah nilai maksimum karena dia terbuka ke atas, berarti dia nilai minimum. Cara mencari nilai maksimum atau minimum itu sama ya. Cara mencari nilai maksimum atau minimum itu sama caranya. Sehingga di sini sumbu simetrinya adalah negatif 2 seperempat. Ya, negatif 2 seperempat. Kemudian nilai maksimumnya negatif 10 per 8. Kemudian sumbu simetrinya adalah titik potong satu lagi adalah negatif 4 setengah. Ini negatif 5, ini negatif 4, tengah-tengah adalah negatif 4 setengah. Jadi untuk menggambarkannya tadi cukup kita tarik garis ya. Tarik garis kemari, terus naik ke atas. Inilah dia grafik daripada fungsi sama dengan 2x kuadrat ditambah 9x. Ya, 2x kuadrat ditambah 9x. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang berikut. Ya, Y sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 2x tambah 12. Ya, Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12. Di sini A-nya adalah negatif 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah berarti kita ambil Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau ini kita faktorkan, min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12 sama dengan 0, itu sama dengan 2x tambah 4 dikali min x tambah 3 sama dengan 0. Bagaimana cara pemfaktoran mencari pemfaktoran kuadrat? Sudah ada dipelajari yang lalu ya. Jadi ini kita ambil 2x tambah 4 sama dengan 0 nih. 2x tambah 4 sama dengan 0. Maka 4-nya pindah ke kanan jadi negatif 4. Jadi 2x sama dengan negatif 4. Kalau 2x sama dengan negatif 4 maka x sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Negatif 4 dibagi 2. Berarti x sama dengan negatif 4 per 2 atau x sama dengan negatif 2. Ini satu. Kemudian yang kedua min x tambah 3. Min x tambah 3 sama dengan 0. Min x tambah 3 sama dengan 0. Min x-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi x 3 tetap, maka x sama dengan 3. Min x pindah ke kanan berubah tanda jadi x. Jadi 3 sama dengan x atau x sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu x adalah min 2,0 dan 3,0. Ya, ini dia. Ini min 2,0 dan 3,0. Min 2-nya x, 0-nya y. 3-nya x, 0-nya juga 0-nya y. Ini titik potong terhadap sumbu x. Nah, kita lanjutkan dengan sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah titik potong terhadap sumbu x. Ada dua cara dengan rumus. Satu, yaitu rumus negatif D per 4A atau negatif D kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Ya. Negatif B per 2A ya. Ada rumusnya satu lagi, xx sama dengan
rumusnya adalah negatif B per 4A. Negatif B per 4A. XS sama dengan negatif B per 4A. Jadi X1 tambah X2 per 2. X1 nya ada, X1 nya atau yang rumus yang kedua ini. Yang ini atau yang ini hasilnya sama. Jadi karena kita sudah peroleh X1 nya sama dengan min 2 dan X2 nya 3, maka min X1 tambah X2 berarti min 2 tambah 3 per 2. Min 2 tambah 3, 1 per 2 setengah, berarti sama dengan setengah, sumbu simetri. Nilai maksimum negatif D per 4A, itu negatif D itu adalah diskriminan. Diskriminan itulah B kuadrat dikurang 4AC yang tadi, atau min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2 dikali 12 per 4A. A nya tadi min 2. Ini D2 ini sebagai B kuadrat kurang 4A, A nya min 2, C nya 12 ya. Min tetap 2 kuadrat nih kurang 4 kali min 2 kali 12 per 4 kali min 2. Min 2 kuadrat 4, min 4 kali min 2 8 kali 2 96, berarti 4 tambah 96 per 4 kali min 2 min 8. Negatif dengan negatif coret, habis tinggal 8. Jadi 4 tambah 96 100 bagi 8 12 setengah. Inilah 100 dibagi 8 sehingga nilai maksimumnya adalah 12 setengah. Nah kalau jadi titik puncaknya adalah XS, YP. XS setengah, 12 setengah nih. Ya, 12 setengah dari mana? Dari sini. Ini 12 setengah. Setengah dari mana? Setengah dari sini. Inilah dia. Sehingga gambarnya adalah kemudian titik potong jarak sumbu Y, berarti X nya 0. Jadi Y X sama dengan 0 dengan persamaan Y dengan min 2X kuadrat tambah 2X tambah 12. Ganti X dengan 0, X dengan 0. Maka tinggallah dia 12. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 12, 12. Maka Y sama dengan 12. Itu titik potong terhadap sumbu Y. Sehingga kesimpulannya adalah titik potong terhadap sumbu X min 2 dan 3. Nih, min 2 sini, 3 sini. Ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 12. Ini pas 12 di sini. Jadi ada berarti kita perlu 3, 1, 2, 3. Kemudian sumbu simetri X sama dengan setengah nih, setengah. Ini setengah. Kemudian nilai maksimum 12 setengah, inilah dia. Ini 12, di sini 12 setengah. Jadi ada 3 titik ya, ada 4 titik. Yang titik kritis saya 1, 2, 3 dan 4. Maka kita tinggal tarik garis ya sini, kemari terus, kemari, kembali. Ya, inilah dia untuk penyelesaian yang kedua. Yang berikut, ayo berlatih. Nah, di sini ada 2 soal yang harus dikerjakan. Ya, kerjakan di buku berpeta atau pada kertas berpeta. Kerjakan benar-benar. Ya, setelah menerima materi ini cepat kerjakan. Walaupun agak sulit ya, karena kita butuh ilmu-ilmu yang terdahulu, yaitu ilmu-ilmu tentang pemfaktoran. Bagaimana memfaktorkan bentuk aljabar, itu sudah dipelajari. Silakan dibuka kembali bukunya ya. Maka insya Allah yang kedua soal ini akan mudah dikerjakan ya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda.